Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Fitriani dengan NPM 2417051023 dari Prodi Ilmu Komputer kelas B. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan proyek UAP mata kuliah kecerdasan buatan responsi, di mana berdasarkan ketentuan UAP, NPM saya ini kan berakhiran dengan angka 3. Maka, saya mendapatkan tema 2, yaitu evaluasi kepuasan pelayanan klinik mahasiswa. Nah, pada proyek ini saya membuat sistem evaluasi indeks kepuasan layanan klinik mahasiswa menggunakan Fuzzy Logic dan sistem pakar. Nah, proyek ini dibuat karena penilaian terhadap klinik sering bersifat subjektif, kayak pasien merasa waktu tunggunya lama, kemudian informasi dari petugasnya kurang jelas, administrasinya cukup sulit, ataupun fasilitas klinik yang kurang layak. Nah, karena penilaian tersebut tidak selalu bisa dinilai secara tegas, maka saya menggunakan Fuzzy Logic untuk mengolah input menjadi skor kepuasan. Setelah itu, sistem pakar digunakan untuk memberikan saran berdasarkan hasil yang diperoleh. Nah, pada bagian awal Google Colab ini, di sini saya memberikan identitas saya, yaitu nama, NPM kelas, tema yang saya peroleh, dan judul proyeknya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sistem evaluasi indeks kepuasan layanan klinik mahasiswa menggunakan Fuzzy Logic dan sistem pakar. Nah, di sini ada deskripsi singkat terkait dari eh, proyek saya yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, mungkin langsung aja bisa dimulai dari install library yang bakal saya jelasin. Jadi di sini saya menggunakan perintah, yaitu perintah ini, yaitu pip install skit Fuzzy. Nah, perintah ini digunakan untuk menginstal library skit Fuzzy karena library tersebut menyediakan fungsi-fungsi yang dibutuhin untuk ngebangun sistem Fuzzy di Python gitu. Makanya pertama-tama tentunya kita bakal install library ini. Kemudian lanjut lagi ke cell import library. Nah, di cell import library saya mengimport beberapa library. Yang pertama itu ada NumPy. Nah, ini nih digunakan untuk rentang nilai atau universe pada variabel Fuzzy. Kemudian ada ini skFuzzy. Nah, itu tuh digunakan untuk membuat fungsi keanggotaan Fuzzy. Yang ketiga itu ada kontrol dari uh, skFuzzy itu. Nah, itu tuh digunain untuk membuat variabel Fuzzy, terus role base dan sistem kontrol Fuzzy. Nah, yang terakhir itu ada matplotlib, pplot. Nah, ini. Nah, itu tuh digunain untuk menampilkan grafik visualisasi fungsi keanggotaannya nanti. Nah, lanjut lagi pada bagian variabel Fuzzy, yaitu di sini. Itu saya menggunakan fungsi Ctrl antecedent. Nah, itu tuh untuk membuat variabel input ya, dan Ctrl consequent itu tuh untuk variabel output seperti itu. Kemudian variabel input yang saya gunakan itu adalah waktu tunggu, informasi, administrasi, dan fasilitas. Kemudian untuk variabel output itu yaitu kepuasan. Nah, untuk variabel waktu tunggu nih, saya menggunakan rentang np titik range. Nah, ini nih dari 0 sampai 60 menit. Nah, untuk variabel informasi, administrasi, dan fasilitas, saya menggunakan rentang 0 sampai 10. Sedangkan untuk um, output kepuasan, saya menggunakan rentang 0 sampai 100, seperti itu. Selanjutnya pada bagian membership function, saya menggunakan fungsi fuzzTrim. Di sini bisa kita lihat. Nah, fungsi ini digunakan untuk membuat fungsi keanggotaan berbentuk segitiga atau triangular membership function. Nah, dengan fungsi ini, setiap nilai input dapat memiliki derajat keanggotaan pada kategori tertentu. Seperti itu. Nah, untuk waktu tunggu, saya membagi kategorinya menjadi cepat, lalu sedang, dan lama.
Misalnya kategori cepat menggunakan rentang ini, sehingga semakin kecil waktu tunggu, maka semakin tinggi juga derajat keanggotaannya pada kategori cepat. Nah, untuk variabel informasi, saya membagi menjadi kurang jelas, cukup jelas, dan sangat jelas. Lalu untuk yang administrasi ini itu sulit, cukup mudah, mudah, fasilitas itu tuh kurang layak, cukup layak, dan sangat layak. Dan untuk yang kepuasan itu saya ini ada kurang memuaskan, cukup memuaskan, dan sangat memuaskan. Bagian ini penting karena Fuzzy Logic nggak cuma menilai suatu kondisi secara tegas, misalnya baik ataupun buruk aja, tetapi memberikan derajat keanggotaan juga. Jadi, satu nilai bisa berada di antara dua kategori dengan tingkat keanggotaan tertentu. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian role based. Nah, pada bagian ini saya menggunakan fungsi Ctrl role. Fungsi ini digunakan untuk membuat aturan fuzzy berbasis if then gitu. Nah, contohnya pada rule yang pertama bisa kita lihat, jika waktu tunggu lama atau informasinya kurang jelas atau administrasinya sulit atau fasilitasnya kurang layak, maka outputnya kurang memuaskan. Di sini saya menggunakan operator OR atau tanda ini karena jika salah satu aspek pelayanannya buruk, maka kepuasan pasien bisa menurun gitu. Kemudian contohnya lagi pada rule yang kedua. Nah, yang pada rule yang kedua ini jika aspek yang berada pada kategori itu cukup, maka output kepuasannya juga bakal menjadi cukup memuaskan seperti itu. Rule ini digunakan supaya sistem itu tetap dapat memberikan hasil ketika kondisi pelayanan berada pada tingkat yang sedang ataupun cukup. Nah, selanjutnya pada rule yang lain, saya juga menggunakan operator AND ataupun tanda ini. Nah, misalnya jika waktu tunggunya itu cepat, kemudian informasinya itu sangat jelas, administrasinya mudah, dan fasilitasnya sangat layak, maka outputnya bakal keluar sangat memuaskan gitu. Operator AND ini digunakan ketika beberapa kondisi harus terpenuhi bersama-sama. Nah, dengan adanya rule base ini, sistem dapat mengambil keputusan berdasarkan kombinasi input yang dimasukkan oleh user. Nah, setelah rule base dibuat, pada bagian sistem Fuji, saya menggunakan Ctrl Control System seperti itu. Di bagian ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini masuk di sistem Fuji ya. Nah, saya menggunakan Ctrl Control System ini. Nah, fungsi dari Ctrl Control System itu digunakan untuk menggabungkan semua role yang sudah dibuat menjadi satu sistem Fuji. Setelah itu, saya bakal menggunakan Ctrl Control System Simulation. Di bagian ini bisa kita lihat. Nah, ini itu tuh untuk membuat simulasi sistem. Jadi simulasi ini digunain supaya sistem bisa menerima input dari user dan menghitung hasil Fuji. Berikutnya, pada bagian input manual dan hasil evaluasi, pada sel ini saya membuat input manual menggunakan fungsi input. Karena inputnya itu berbentuk teks, maka saya ubah menjadi angka menggunakan float. Hal ini saya lakukan supaya nilai input bisa diproses dalam perhitungan Fuji gitu. Nah, pada bagian petunjuk pengisian, saya menjelaskan bahwa waktu tunggu diisi dalam angka menit saja seperti itu. Dan di sini saya juga kasih contoh. Jika dia menunggu 15 menit, maka cukup ketiknya 15 saja, angka 15. Karena takutnya nanti user mengira harus diketik juga kalimat menitnya. Jadi makanya saya kasih contoh di bagian petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian ini juga memudahkan user supaya mereka paham. Lalu juga untuk informasi, administrasi, dan fasilitas, user menggunakan skala 0 sampai 10 ya. Nah, pada skala ini juga tentunya seperti yang saya bilang, jadi semakin kecil angka berarti semakin buruk dan semakin besar angka maka semakin baik seperti itu. Nanti setelah user memasukkan nilai, input tersebut dimasukkan ke dalam sistem Fuji menggunakan kode simulation input. Misalnya simulation input waktu tunggu. Nah, di sini. Itu tuh artinya nilai waktu tunggu dari user dimasukkan ke variabel Fuji waktu tunggu. Kemudian saya menggunakan juga simulasi compute. Nah,
ini, simulasi komput ini untuk menjalankan proses perhitungan fuzzy. Setelah itu, hasil output diambil menggunakan simulasi output, seperti itu. Hasil ini berupa skor kepuasan layanan dalam rentang 0 sampai 100. Nah, setelah skor keluar, saya menambahkan sistem pakar nih. Sistem pakar sederhana yang menggunakan percabangan if, elif, dan else. Nah, jadi hasil kurang dari 45, maka sistem menampilkan bahwa layanan klinik tergolong kurang memuaskan. Nah, jika hasil kurang dari 75, maka layanan tergolong cukup memuaskan. Dan jika hasil lebih tinggi, maka layanan tergolong sangat memuaskan. Jadi, pada bagian fuzzy logic ini digunakan untuk menghitung skor kepuasan, sedangkan untuk sistem pakar digunakan untuk memberi saran atau rekomendasi berdasarkan skor tersebut gitu. Jadi bisa langsung saya demoin mungkin ya. Sebentar. Nah, jadi sebagai contoh, jika saya bakal masukin waktunya itu 5 menit misalkan, terus seberapa jelas informasi dari petugas itu saya masukinnya 10, kemudian ini 10, dan seberapa layak fasilitas kliniknya itu juga 10, maka hasilnya layanan klinik itu tergolong sangat memuaskan dengan skor kepuasan itu 89,5/100. Jadi di sini juga ada kalimat pertahankan kualitas pelayanan dan lakukan evaluasi secara berkala. Jadi walaupun dia dengan rating yang sudah tinggi, tetap juga perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Ini nih rekomendasi kalimat pernyataan dari sistem pakar. Nah, ini yang fuzzy logicnya gitu. Sebaliknya, jika waktu tunggunya itu sangat lama, kayak misalkan saya taruhin 60 menit gitu, walaupun aspek lain itu tinggi, sistem itu tetap dapat menurunkan skor kepuasan. Itu tuh karena waktu tunggu yang lama bisa berpengaruh dengan kepuasan pasien gitu. Selanjutnya, untuk visualisasi fungsi keanggotaan, pada bagian ini saya menggunakan PLT Subplot. Nah, ini nih untuk membuat beberapa grafik dalam satu tampilan ataupun kolase. Tujuannya itu supaya semua visualisasi fungsi itu dapat terlihat dengan lebih bagus ataupun lebih rapi gitu. Nah, pada setiap grafik saya menggunakan plot ini untuk menampilkan garis fungsi keanggotaan. Nah, garis itu warna-warni menunjukkan kategori fuzzy. Nah, misalkan ini nih. Ada sulit, cukup mudah, mudah, kurang layak, cukup layak, sangat layak, kurang memuaskan, cukup memuaskan, sangat memuaskan. Ini nih, cepat sedang lama, kayak gitu-gitu. Kemudian saya juga menggunakan ini nih untuk menampilkan garis hitam. Jadi garis hitam ini nunjukin nilai input yang dimasukkan user. Misalnya pada grafik waktu tunggu, itu tuh kita bisa lihat di sini. Jadi garis hitam ini nunjukin waktu tunggu yang udah dimasukkan oleh user. Terus juga untuk yang di sini garis hitam ini untuk menunjukkan skor kepuasannya gitu. Nah, pada grafik output kepuasan saya juga menggunakan fill between. Ini bisa kita lihat di situ. Nah, ini nih untuk menampilkan area biru nih, area biru ini. Jadi, area biru ini menunjukkan daerah hasil dari inferensi fuzi yang aktif setelah rule diproses. Jadi, area biru ini ngegambarin nih hasil gabungan dari aturan fuzi sebelum menjadi nilai akhir. Nah, untuk menghitung derajat keanggotaan output, saya menggunakan juga fuzz interp di bagian ini. Nah, fungsi intermembership ini fungsinya digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai hasil masuk ke kategori kurang memuaskan, cukup memuaskan, dan sangat memuaskan. Seperti itu. Nah, jadi visualisasi ini nggak cuma nampilin grafik biasa, tapi juga menunjukkan posisi-posisi inputan dari user dan hasil akhir dari proses uji. Nah, visualisasi ini juga sesuai dengan ketentuan UAP yang udah diberikan, karena juga kan dimintain menampilkan fungsi keanggotaan fuzi untuk tiap variabel input dan output. Ini untuk input, ini output.
Jadi, kesimpulannya, dari project ini saya udah nerapin terkait dari Fuzi dan sistem pakar untuk mengevaluasi kepuasan pelayanan klinik mahasiswa. Jadi intinya Fuzi Logic ini digunain untuk mengolah input subjektif menjadi skor kepuasan. Nah, terus juga sistem pakar ini digunain untuk memberikan rekomendasi berdasarkan skor tersebut, seperti itu. Jadi, sistem ini juga tadi kan kita bisa lihat dia bisa masukin input manual dari user dan visualisasi fungsi keanggotaannya juga untuk setiap variabel juga ada sesuai dengan instruksi UAP. Jadi saya rasa project saya sudah sangat sesuai. Saya rasa cukup. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.